Ya, kembali bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Fani Maniardi. Kirap Sang Merah Putih, pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda bagaimana situasi terkini kirap berlangsung di Balikpapan berikut ini. Menyaksikan prosesi kirap yang tadi sudah dimulai dari pukul 7 pagi di Jakarta dan saat ini sudah berlangsung atau sedang berlangsung di wilayah Balikpapan menuju ke IKN, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dan kita sudah bergabung bersama rekan kami Mukmin Aziz yang saat ini juga berada di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara. Mukmin, bisa diceritakan di mana Anda saat ini dan bagaimana situasinya, Mukmin? Ya, Davi dan Fani, dapat saya laporkan, saya saat ini berada di Desa Mui Harapan, merupakan lokasi terdekat dari kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Saat ini tepat pukul 14:15, Davi, Fani, jarak tempuh sekitar 2-3 kilo lagi kami akan tiba di kawasan inti, Fani. Dapat saya laporkan kondisi arus lalu lintas saat ini berjalan lancar, kendaraan-kendaraan yang melintas juga tidak sebanyak hari-hari sebelumnya, karena sebelumnya di Telantas Polda Kaltim telah melakukan rekayasa jalan. Ya, Davi, Fani. Kalau boleh diceritakan, rute yang Anda gunakan untuk menuju ke kawasan Ibu Kota Nusantara apakah sama dengan rute yang dilalui oleh kirap pada hari ini, Mukmin? Baik, jadi rute yang saat ini saya tempuh dari Balikpapan merupakan jalur utama sebenarnya. Jadi ini merupakan jalur utama menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN, namun kirap yang dilakukan hari ini memilih jalan melalui kilometer 13, kemudian melanjutkan ke Pulau Balang dan selanjutnya melintasi kawasan Riko dan masuk melalui Pemaluan dan tiba di kawasan inti pusat pemerintahan. Artinya jalur ini merupakan jalur yang berbeda dengan jalur yang ditempuh kirap Titikan Bendera Pusaka, Davi. Itu informasi yang menarik karena kita selama ini atau sampai dengan saat ini mengira jalur yang digunakan untuk melakukan prosesi kirap ini justru jalur utama. Tapi mungkin bisa diceritakan, Mukmin, bedanya apa? Jalur utama yang Mukmin lewati dengan jalur yang digunakan atau dilewati oleh rombongan kirap. Baik, rekayasa jalan sebelumnya memang telah dilakukan di kawasan ini yang hampir setiap harinya sejak proyek pembangunan IKN dilakukan, kemacetan kerap terjadi. Artinya dengan memilih jalur alternatif lain yang berada di jembatan Pulau Balang, memungkinkan untuk tidak terjadi kemacetan ketika kirap, iring-iringan kirap menuju kawasan inti pusat pemerintahan, Fani. Baik, Mukmin, kalau kami melihat visual yang kami lihat dari studio ini, rute yang dilalui oleh kirap ini jalannya bagus, kemudian juga tertata dengan rapi. Kalau dari informasi yang Anda terima, jalur yang digunakan dalam kirap ini merupakan infrastruktur baru. Ya, benar, merupakan jalur infrastruktur baru di mana jalur ini merupakan jembatan penghubung yang dipastikan akan memangkas jarak tempuh menuju kawasan inti. Davi, estimasi jarak tempuh dibandingkan dengan jalur yang biasa dilalui berbeda sekitar 1 jam. Artinya memang jarak tempuhnya cukup ini ya, maksimal untuk bisa ditempuh dengan kendaraan. Tapi saya laporkan juga iring-iringan kendaraan juga udah terlihat melalui jalur yang biasa dilewati melalui tol Balikpapan ya. Ini beberapa kendaraan juga sudah terlihat memasuki kawasan inti. Mukmin, apakah... Oke. Mukmin, mungkin sedikit informasi terkait dengan durasi, ada perbedaan durasi, lebih cepat jalur yang Mukmin lewati atau jalur kirap saat ini? Jalur kirap dipastikan lebih cepat ya.
Fani, karena jalur tersebut bukan jalur yang umum dilewati oleh kendaraan proyek pembangunan. Artinya jalur tersebut dipastikan akan lancar dibandingkan jalur yang biasa ditempuh iring-iringan sebelumnya melalui jalur utama dari tol 38 menuju Sepaku dan tiba di IKN. Fani. Oke, Mukmin, bicara soal rute dan jalur yang digunakan, kami mendapatkan informasi juga sebenarnya jalur utama yang Anda gunakan ini juga sering terjadi kemacetan gitu ya, kendaraan-kendaraan besar sering lewat. Kemudian pada saat ini kami melihat dari visual Anda nampaknya lancar, Mukmin. Apa yang membedakannya? Iya, Davi, artinya rekayasa jalan yang telah diterapkan oleh Ditlantas Polda Kaltim sudah berjalan lancar sesuai dengan skenario ya, di mana kawasan ini bebas dari kemacetan. Ditambah lagi kendaraan proyek mulai dari tanggal 10 tidak diperkenankan untuk melintas lagi di jalur ini. David, namun sedikit kemacetan memang terlihat di beberapa titik, tidak separah hari-hari sebelumnya di mana kemacetan bisa mengular hingga 1 hingga 2 kilometer. David. Oke, kemacetan tersebut apakah disebabkan oleh kendaraan berat, kendaraan apa ya namanya, pembangunan atau proyek yang lalu lalang, atau ada apa, misalnya kayak perbaikan infrastruktur yang memang harus ditambah, atau seperti apa kalau dari perspektif Anda, Mukmin? Faktor utama penyebab dari terjadinya kemacetan memang dipastikan dari awal adalah mobilisasi truk-truk pengangkut material proyek IKN yang memang volumenya cukup tinggi ya dari pagi dan hingga sore hari. Ditambah pula jalur ini merupakan jalur utama ketika kementerian atau iring-iringan dari Balikpapan yang ingin melihat kawasan inti melintasi lokasi ini, dan dipastikan akan menambah kemacetan. Ditambah lagi badan jalan yang kita lalui saat ini tidak terlalu lebar ya. Artinya hanya cukup 2 kendaraan yang melintas. Oke. Berbeda dengan jalur yang baru di mana pemerintah yang saat ini melalui bypass jalan sudah melakukan pelebaran jauh lebih lebar daripada jalur yang saat ini kita lalui. Davi. Baik, Mukmin, mungkin Anda sebelumnya juga sudah pernah ke kawasan Ibu Kota Nusantara, kemudian sekarang juga beberapa kilometer lagi sampai. Bisa Anda ceritakan bagaimana kemudian suasana dan situasi di Ibu Kota Nusantara terakhir Anda ke sana, dan saat ini informasi yang Anda terima untuk menyambut kirap akan seperti apa persiapan penyambutannya di Ibu Kota Nusantara, Mukmin? Dapat saya konfirmasi, antusiasme warga memang cukup tinggi ya dengan kedatangan kirap duplikat bendera pusaka, termasuk juga perayaan 17-an nanti. Namun yang dapat saya laporkan dan informasi yang saya dapat, warga sebenarnya ingin melihat langsung kegiatan upacara dan kirap, namun ada keterbatasan untuk melihat langsung ya. Jadi artinya warga di sini akan difasilitasi untuk menyaksikan melalui streaming di beberapa titik. Davi. Baik. Mukmin juga mungkin bisa menceritakan sedikit, ada informasi terkait dengan apa saja rangkaian yang disiapkan oleh teman-teman yang bertugas di IKN nanti ketika bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi akan tiba di IKN, akan disimpan di mana bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi tersebut akan tadi disimpan dan juga disiapkan untuk 17 Agustus 2024 ini. Sesuai dengan rundown ya, dan yang kami terima, rencananya setelah tiba langsung di kawasan inti, nanti akan diterima beberapa Purnapaski ya di sini, untuk selanjutnya diserahkan di Istana Garuda. Begitu, Fani. Baik. Dapat saya laporkan ini update terbaru, Fani, bahwa kemacetan mulai terlihat lagi mulai mendekati kawasan inti.
pusat pemerintahan ini dapat kita lihat langsung. Hilir mudik kendaraan makin terlihat volumenya cukup tinggi. Ini kita mungkin sekitar beberapa 1 kilometer lagi akan tiba di kawasan inti pusat pemerintahan, Fani. Baik, mungkin kemacetan juga salah satu imbas dari rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan oleh petugas di sana. Mukmin, ditahan dulu, Mukmin. Kami masih akan kembali berbincang bersama Anda usai jeda berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kirap Sang Merah Putih masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.